tidak ada bedanya apa ini tahapan atau non-tahapan. Penyelenggara ini masih sibuk dengan pekerjaannya, terutama dengan yaitu kami menemukan yang namanya istilahnya orang yang tidak diketahui atau orang yang meninggal ini masuk lagi di dalam data KPU. NIK itu kan kalau sebelum EKTP itu kan banyak yang nik aspal itu asli tapi palsu. Saya mengajak kepada penduduk proaktif untuk administrasi kependudukan karena data yang akurat akan menjadikan demokrasi ini akan lebih baik. Selamat datang di podcast Bung Jangli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abu Kusairi. Saya Komisioner KPU Kabupaten Lumajang, Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi. Dinamika demokrasi di Indonesia tidak pernah berhenti bergerak dan salah satu indikator utamanya adalah bagaimana hukum pemilu kita terus bertransformasi. Belakangan ini kita disuguhkan oleh berbagai diskusi, wacana, bahkan langkah-langkah konkret terkait perubahan dan penyempurnaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Bagi sebagian pihak, perubahan regulasi seringkali dinilai sebagai tantangan elektoral. Namun bagi kami di KPU, dinamika hukum ini adalah bukti bahwa demokrasi kita sedang tumbuh kedewasaannya. Sebuah proses evaluasi demi melahirkan sistem pemilu yang semakin adil, adaptif, dan akuntabel. Di tengah bergulirnya perubahan regulasi tersebut, KPU secara kelembagaan tidak dalam posisi pasif menunggu. Justru di masa non-tahapan inilah momentum emas bagi KPU untuk bergerak dalam mode penuh. Menyelaraskan pembenahan internal dengan arah baru hukum pemilu kita. KPU secara kolektif terus melakukan evaluasi regulasi. Turunannya, penguatan produk hukum hingga peningkatan literasi demokrasi di masyarakat. Seluruh gerak simultan KPU dalam merespon dinamika ini sengaja didesain untuk menyokong 3 prioritas nasional. Pertama, transformasi digital melalui implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik agar KPU siap menghadapi modernisasi sistem pemilu yang diamanatkan undang-undang. Kedua, penguatan kelembagaan dan mutu SDM guna memastikan aparatur penyelenggara memiliki kapasitas hukum yang mumpuni di setiap tingkatan. Dan ketiga, sinkronisasi desain pembangunan di mana arah kebijakan kepemiluan harus selaras dengan garis besar pembangunan jangka menengah dan jangka panjang nasional demi keberlanjutan bangsa. Namun, sekrusial apapun perubahan undang-undang pemilu di tingkat atas, roh dari kedaulatan rakyat tetap kembali pada amanat tertinggi, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, yaitu perlindungan hak pilih warga negara. Dan pintu utama dari perlindungan hak pilih itu berada di satu hulu, yaitu akurasi data pemilih. Perubahan undang-undang boleh terjadi, namun perintah untuk merawat data pemilih tidak boleh ada jedanya. Dinamika kependudukan terus berjalan setiap detik. Ada pemilih pemula yang umurnya memasuki usia 17 tahun. Ada pindah domisili, pensiunan dari TNI, Polri, hingga yang telah meninggal dunia. Oleh karena itu, selaras dengan semangat pembaruan hukum, KPU bergerak taktis menggunakan PKPU nomor 1 tahun 2025 sebagai kompas teknis untuk melakukan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan yang disingkat dengan PDBB. Tentu dalam prinsip hukum demokrasi, KPU tidak boleh menilai pekerjaannya sendiri. Kerja keras kelembagaan KPU dalam merapikan data ini dikawal ketat oleh rekan sejawat kita di Badan Pengawas Pemilu melalui instrumen Perbawaslu terkait pengawas data memilih. Mereka memastikan bahwa setiap jengkal perubahan regulasi dan pergerakan data di lapangan tetap berjalan di atas rel keadilan. Nah,
Untuk membedah bagaimana sinergi pengawasan dan kesiapan jajaran pengawasan dalam menghadapi dinamika regulasi data ini, di studio podcast kita hari ini telah hadir sahabat diskusi saya, Pak Sarifuddin Lubis. Selamat datang Pak Lubis. Saya panggil Pak Lubis saja ya. Lebih enjoy-nya Pak Lubis. Siap. Saya perkenalkan Pak Sarifuddin Lubis. Mungkin sahabat pemilih tidak asing karena memang beliau sebelum pemilu 2024 sudah aktif menjadi PPK ya Pak ya? PPK. 2000 berapa Pak PPK-nya? 2024. 2024 PPK lanjut 2029-nya dulu PTPS. 2019. Oh ya, 2019 PTPS dulu. 2024 langsung PPK, Iya. kemudian ikut seleksi jadi Bawaslu. Nah, ini saya kenalkan Komisioner Bawaslu, Ketua Divisi Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat. Selamat datang di podcast KPU Pak Sarifuddin Lubis. Selamat siang. Ya, saya ucapkan selamat siang. Kebetulan hari ini saya berkopiah hitam karena beliau ini seorang santri dan nasionalis. Jadi saya prepare untuk pakai kopiah, ternyata pakai topi Bawaslunya ini. Baik, langsung Pak Lubis, kita ke pertanyaan yang pertama. Melihat dinamika demokrasi kita hari ini yang diwarnai oleh wacana dan perubahan undang-undang pemilu, bagaimana Bawaslu, khususnya Divisi Pencegahan melihat posisi PDBB ini? Apakah perubahan atau penataan regulasi di tingkat pusat ini membuat tantangan pengawasan data di tingkat tapak menjadi semakin kompleks? Monggo, Pak Lubis. Ya, terima kasih waktunya Pak Abu. Saya bilang apa ini namanya Pak Abu apa Kusairi apa? Biar akrab panggil Mas Abu. Mas Abu ya. Terima kasih Mas Abu. Baru pertama kali ini saya podcast dengan KPU Kabupaten Lumajang beserta tim. Hari ini memang kalau melihat undang-undang kan perubahannya masih mengikuti yang lama. Ya, undang-undang. Jadi untuk itu terkait PKPU 1 tahun 2005 akhirnya 2025. 2025 akhirnya di Bawaslu juga gitu terkait pengawasan PDPB ada Perbawaslu 1 tahun 2025 beserta surat edaran nomor 29 terkait pengawasan PDPB juga. Untuk terkait regulasi yang baru masih belum ada, kita masih yang lama, jadi kita melakukan pengawasan secara enjoy aja seperti yang dahulu. Seperti pengawasan pemilihan sama pemilu sama pemilihan. Mungkin kalau dulu pada waktu tahapan, tapi yang sekarang pada waktu non tahapan. Mungkin seperti itu. Artinya tidak ada ini ya Pak Lubis ya, tidak ada bedanya apa ini tahapan atau non tahapan. Penyelenggara ini masih sibuk dengan pekerjaannya, terutama dengan mutarlih ini ya Pak. Ya betul sekali itu. Jadi untuk memang DPT ini mungkin kalau mengalami pada masa tahapan kita pernah merasakan yang istilahnya dalam kalau KPU punya petugas tiap TPS itu ada, di kita juga ada pengawas PTPS istilahnya untuk mengawasi pemutarlian data tersebut. Kalau itu masih dalam tahapan. Nah, sementara kalau tidak ada tahapan ini bagaimana itu? Ya, kita tetap mengawasi, istilahnya kita hari ini itu ada yang namanya coklit. Pencocokan daftar pemilih yang mana ketika KPU sudah melakukan pleno, data ini kan sudah ada kan dikumpulkan dari stakeholder yang ada, ditetapkan, akhirnya kita melihat kembali data tersebut. Meskipun tidak semuanya, tapi kita secara acak lah melakukan itu. Memang anomali-anomali itu masih banyak yang kita temukan.
Ya, sahabat pemilih, sekedar informasi bahwa memang kita dari penyelenggara itu terkait dengan kita PKPU nomor 1 tahun 2025, kita diamanahkan untuk memutakhirkan data pemilih. Termasuk dari Undang-Undang Pemilu yang nomor 7 tahun 2017 juga kita harus berkelanjutan ini yang namanya data. Dan kita selesai tahapan itu tahun 2025, begitu selesai tahapan, kita langsung memutakhirkan data di non tahapan. Tentu memang kita ini berbeda memang, termasuk di Bawaslu dan di KPU. Kalau di KPU mungkin kalau waktu tahapan kita ada petugas pemutahiran datanya, di Bawaslu ada PTPS ya namanya, yang posisinya adalah memantau bagaimana pelaksanaan memutakhirkan data waktu tahapan ini berjalan maksimal dan kompeten. Nah, di non tahapan ini kita di 2025 kita memulai di pleno kedua, ketiga, dan keempat. Pertama tidak kita lakukan pleno karena memang masih pada proses tahapan. Nah, ini yang sahabat pemilih jadi terus bergerak nih data KPU dan kita berpartner dengan Bawaslu. Nah, Mas Lubis, kita pertanyaan yang kedua adalah di tengah transisi dan penyelesaian hukum ini kan banyak isu-isu yang beredar, Undang-Undang Nomor 7 ini akan dirubah dan termasuk memang hasil MK memang ada banyak perubahan yang harus disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 7. Bagaimana fungsi hubungan masyarakat Bawaslu meyakinkan publik dan partai politik bahwa pengawasan data pemilih di masa non-tahapan ini justru adalah fondasi paling vital apapun nanti model undang-undang pemilu yang diterapkan. Monggo, Pak Lubis. Ya, pengawasan PDPP ini sebenarnya bukan milik Bawaslu atau milik KPU saja, tapi semua elemen bertanggung jawab di situ. Stakeholder yang ada di kabupaten atau sampai tingkat kabupaten atau tingkat RT atau tingkat desa. Nah, karena mereka yang memiliki warga dan memiliki akses untuk data-data tersebut. Makanya pengawasan ini memang kewajiban dari kita semuanya. Kita di Humas Bawaslu juga terus menyampaikan ketika masyarakat tidak masuk dalam PDPP atau tidak masuk di dalam DPT, itu segera melaporkan. Bisa melaporkan ke Humasnya Bawaslu lewat medsos atau datang langsung ke kantor Bawaslu, atau mungkin kalau KPU mempunyai wilayah tersendiri terkait itu harus lapor ke KPU. Karena mungkin saya bercerita ini ya, dari pengalaman tahapan ketika saya jadi PPK waktu itu. Kalau PPK ini kan ad hoc-nya KPU dulu. Itu kami menemukan yang namanya istilahnya orang yang tidak diketahui atau orang yang meninggal ini masuk lagi di dalam data KPU. Cerita ini bukan hari itu juga, maksudnya tidak hanya tahapan itu juga. Ternyata melihat dari teman-teman yang ada di desa, di bawah, di penyelenggara tingkat desa, ini ternyata setiap 5 tahun kejadian ini terus berulang. Nah, kita tidak menyalahkan KPU juga, karena KPU juga data ini juga dari pemerintah. Kita juga tidak menyalahkan pemerintah, karena ini harus tanggung jawabnya masyarakat juga. Ketika di dalam keluarga atau di dalam kakak tersebut ada yang meninggal atau yang pindah domisili atau masuk domisili, ini harus dilaporkan segera ke pemerintah setempat. Karena agar apa? Agar data pemilih ini juga sinkron antara di pemerintah, KPU, ini juga balance. Karena kalau mendengar RDP di DPR kemarin dengan Dispenduk juga bahwasanya data kependudukan di Indonesia ini ketika mau daftar apapun masih fotokopi katanya. Kalau mau ternyata
satu institusi dan institusi yang lain ini masih belum sinkron. Nah, kalau misalkan sinkron, ini sebenarnya juga enak karena kalau kemarin setiap tahapan step by step-nya kita melihat data penduduk itu dari NIK. Dari NIK kalau dia ada double dengan kabupaten lain mungkin langsung kedetek kan seperti itu. Tapi kalau NIK-nya masih berbeda tapi tanggal lahir dan namanya sama, ini tidak kedetek. Lah ini dari kejadian itu kami juga sesama stakeholder mengingatkan itu. Nah, ini ada permasalahan yang terbaru. Kalau hari-hari ini memang tidak semuanya stakeholder itu tahu bahwasanya setiap desa itu ada namanya e-paket atau desa itu melakukan e-paket. E-paket ini setiap desa bisa membuat mencetak KK, akte kelahiran dan akte kematian cukup di desa, tidak usah ke Dispenduk atau ke kecamatan. Tapi tidak semuanya desa ya yang melakukan. Betul. Ini sebenarnya langkah yang dilakukan, tapi juga ini juga masyarakat harus proaktif juga. Kalau ada keluarganya meninggal, berarti harus dilaporkan dan minta akte kematian. Jangan hanya minta surat kuning saja, karena mungkin informasi bagi masyarakat luas yang mendengarkan podcast hari ini, mungkin ada keluarga yang meninggal masih belum dilaporkan. Ini segera dilaporkan ke desa atau ke kecamatan atau ke Dispenduk dan meminta akta kematian. Karena meminta ini sudah gratis untuk meminta akta kematian di Dispenduk, di kecamatan atau di desa. Mungkin itu salah satu informasi saja kepada masyarakat Lumajang. Biar 5 tahun lagi nama-nama ini tidak masuk lagi di dalam DPT atau istilahnya di SIAK-nya itu sudah terhapus. Baik. Ini menarik sekali. Jadi memang kita ini kan, tapi lebih baik ini Mas Lubis dan sahabat pemilih, dari tahun ke tahun data kita ini baik data yang disetorkan oleh negara dan data yang ada di penyelenggara. Berbeda misalnya di tahun 2019 ke belakang yang sebelum ada EKTP gitu. NIK itu kan kalau sebelum EKTP itu kan banyak yang nik aspal itu asli tapi palsu. Namun semenjak ada EKTP ini kan memang semuanya terintegrasi gitu ya. Tidak bisa kemudian ada nik yang misalnya sama antara misalnya saya pakai nik-nya Mas Lubis kalau di sebelum 2019 mungkin bisa jadi itu. Ya. Tapi kalau yang hari ini itu akan terdetek di data SIAK-nya namanya nanti ada namanya anomali gitu kan. Nah, ini yang kemudian ini jauh lebih baik dan kemudian harapannya memang untuk data ini kan bisa jadi one gate data gitu ya. Jadi seluruh pergerakan baik dia pindah domisili atau misalnya dia berubah dari misalnya kawin atau tidak kawin ke kawin atau misalnya dia sudah umur 17 tahun. Itu kalau sudah ada one gate data mungkin bisa terdeteksi dan kita itu bahkan tidak akan ada ke depan, itu anomali. Ya, mungkin ini akan diusahakan oleh negara untuk bisa jadi one gate data. Kalau ngomong soal data kependudukan memang sangat dinamis. Kita tidak bisa kemudian mencegah seorang penduduk itu yang hari ini berada di Lumajang kemudian jangan pergi dari Lumajang, ini tidak bisa. Makanya kemudian data ini harus dimutakhirkan. Kita minimal harus 3 bulan dan untungnya kita masih ada Bawaslu yang mengawasi kita. Kalau misalnya data KPU itu di lapangan ada berbagai persoalan, termasuk misalnya anomali atau misalnya yang banyak memang kasus itu yang terjadi adalah orang yang meninggal hidup lagi. Karena memang lagi-lagi memang data di SIAK-nya memang masih aktif. Nah, ini juga
ini yang menjadi kalau ngomong ini tantangan ya tantangan, tapi memang ini yang menjadi kerja-kerja kita selama non tahapan. Pertama memang khusus yang di KPU ini kita melakukan pemutahiran datanya adalah de jure. Kita tidak bisa melakukan secara de facto. Misalnya waktu ada tahapan kita akan datang ke rumah-rumah kecuali ada saran perbaikan dari Bawaslu. Ini nih ada kayaknya memang datanya KPU ini tidak beres misalnya. Ada yang umurnya misalnya ini lebih nih kayaknya meninggal. Nah, ini baru ada coktas namanya kalau di KPU, coklit terbatas. Tidak semuanya. Kita punya data hampir 870.000, hampir ya. Itu DPT kita. Nah, ke depan ini yang selama sampai proses non tahapan menuju ke tahapan ini, kita akan terus dimutakhirkan. Dan kita ini tanggal 2 Juli besok itu pleno yang kedua dan partner kita Pak Lubis ini terus berserta dengan para ahlinya, staf ahlinya itu terus mengawal nih pleno kita. Nah, Pak Lubis, ini pertanyaan yang keempat nih. Salah satu pilar di divisi Pak Lubis adalah partisipasi masyarakat. Dalam iklim demokrasi Indonesia yang dinamis ini, bagaimana Bapak melihat respon masyarakat? Apakah mereka sudah mulai peduli mengawal hak pilihnya di masa non tahapan? Atau masih butuh dorongan pencegahan yang lebih ekstra dari Bawaslu? Monggo Pak. Ya, terima kasih. Dari hasil uji petik yang kita lakukan dalam pleno pertama kemarin, kita turun ke desa-desa. Memang banyak masyarakat atau aparatur desa itu masih menanyakan, loh, ini belum waktunya pemilu kok ada uji petik. Ya. Mungkin teman-teman di KPU juga begitu. Ketika melakukan coklit, di situ kita menjelaskan bahwa ini fungsinya uji petik itu untuk apa, terus nanti apa yang dilakukan, terus seperti apa nanti hasilnya, seperti itu. Memang beberapa desa yang kami datangi selalu sudah mau mulai lagi pemilunya. Padahal masih belum 2 tahun jalan, 2 tahun lebih ya kita jalan terkait pemerintahan ini. Memang ada pemerintah desa itu yang welcome dan memang belum tahu, dan dia juga menyaksikan terkait data penduduk itu tadi. Saya ini Mas, ada salah satu kepala desa. Bagaimana warga saya meninggal ini masih muncul lagi katanya. Nah, akhirnya saya bilang, ini seperti ini kejadiannya mungkin Pak. Dia sudah meninggal tapi dia ngurus surat kematian tapi tidak mengurus surat akte kematian. Nah, akhirnya muncul lagi. Loh, iya tak Mas? Nah, yang kepala desa aja baru tahu kalau yang diurus itu surat kematian, kalau bukan akta kematian, namanya itu masih aktif dalam SIA. Nah, akhirnya mereka, kalau gitu nanti saya suruh jajaran saya untuk menelaah kembali terkait nama-nama mana yang masih aktif dan memang benar-benar meninggal, biar nanti kita yang proaktif katanya. Kalau masyarakatnya, kalau tidak ada kepentingan, mereka jarang sekali di masyarakat kita itu mendaftarkan diri ketika keluarganya sudah memang tidak ada, itu mereka ya sudahlah, kepentingannya untuk apa sih, kan seperti itu. Kecuali ada kepentingan, baru masyarakat itu mengurus administrasinya. Ya, ini jadi persoalan memang. Jadi kita misalnya, kalau di lingkungan kita misalnya ya, kita mau minta kredit ke bank. Bank itu tidak butuh akte kematian. Kalau misalnya ada salah satu keluarga itu meninggal, itu cukup dengan surat kuning. Nah, itu terjadi bukan hanya di Lumajang. Bahkan kayaknya memang hampir seluruh di Indonesia itu hanya cukup dengan akte kuning. Padahal akte
surat kuning, surat kuning itu hanya salah satu syarat untuk menuju ke akte kematian. Nah, ini jadi persoalan bukan hanya di Lumajang. Nah, ini yang kemudian yang akhirnya saran perbaikan yang dari Bawaslu ini keluar terus nih. Sementara kita yang di KPU ini mau meng-TMS-kan istilahnya itu tidak memenuhi syarat menjadi pemilih karena di bukti siaknya itu masih aktif, namun kenyataannya di lapangan itu masih sudah meninggal. Karena memang buktinya hanya di akte di surat kuning itu. Padahal di Kabupaten Lumajang ini saya terima kasih sekali terhadap pemerintah Kabupaten Lumajang merespon sangat cepat. Jadi di Kabupaten Lumajang ini ada namanya e-paket. Nggak tahu di kabupaten yang lain itu ada e-paket atau enggak. Itu memang hampir semua desa itu ada, tergantung dari pertama sinyal dan kemudian SDM-nya yang ada di desa itu mumpuni enggak untuk menjadi operator dari e-paket sendiri. E-paket itu bisa langsung begitu dia menerbitkan surat kuning dan itu diklikkan, dihubungkan dengan siaknya di Dukcapil, akhirnya bisa keluar akte kematian, akte kelahiran. Itu cukup di desa saja. Mestinya memang ini menjadi kesadaran kita bersama, bukan hanya kepentingan untuk penyelenggara, namun ini buat kita bernegara ini. Dan sebentar lagi berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 ini kan tahun 2029 ini akan ada gawe akbar lagi gitu kan. Sekarang 2026, 2027, 28 kurang hampir 2 tahun lebih. Dan persiapan hari ini KPU juga mempersiapkan untuk memutakhirkan parpol. Berarti kan ada hawa-hawa ini, persiapan tahapan ini akan muncul. Ini yang jadi persoalan di mutakhir. Nah, kita kan tahu ini Mas Lubis, urusan data ini kan muaranya ada di Disdukcapil. Kita tidak bisa cawe-cawe di Disdukcapil, dia stakeholder yang ada di pemerintah. Kami di KPU terkadang terbentur urusan regulasi ini. Kita hanya bisa ngecek siak, kalau ini masih aktif ya kita MS kan gitu, memenuhi syarat untuk jadi. Nah, misalnya menghapus data pemilih meninggal, kita tidak bisa. Tapi tidak ada kematian dari pihak warga, ini juga tidak bisa. Menghadapi dinamika hukum pemilu yang menuntut kecepatan data, bagaimana? Nih, Bawaslu bisa membangun kolaborasi kelembagaan yang lebih kuat agar tidak tersandra oleh ego sektoral instansi lain. Nah, ini bagaimana ini kiat-kiatnya biar kita yang sebagai penyelenggara ini menampilkan data seakurat mungkin kepada masyarakat. Sementara kita tidak bisa nih mengeksekusi kalau misalnya hasil uji petiknya Bawaslu, hasil coktasnya KPU mengindikasikan ini sudah meninggal. Namun di bukti siak ini diserahkan ke Disdukcapil. Sementara Disdukcapil dia hanya bisa mencatat, tidak bisa mengeksekusi tanpa ada laporan dari warga masing-masing. Nah, ini jadi kebingungan nih. Sementara kita setiap 3 bulan mengakurasi data PDBB. Monggo Pak Lubis. Ya, memang terima kasih terkait daftar pemilih atau terkait PDBB ini memang bukan tanggung jawab Bawaslu sebagai pengawas atau KPU sebagai pelaksana teknis terkait pemilihan. Ini sebenarnya adalah gawe kita bersama, semua stakeholder. Karena ketika data itu akurat, akuntabel, dan mutakhir, mungkin data ini ya tidak menjauh lah nanti ketika waktu penetapan DPT, kan seperti itu. Benar apa yang dikatakan Mas Abu tadi terkait daftar pemilih ini. Memang ketika uji petik dari Bawaslu itu mereka sudah meninggal, tapi ketika dicek di bawah dia masih ada, ini tetap dia masih dimasukkan.
Akan tetapi maka peran dari kita semua stakeholder yang ada ini, ayo kita bersama-sama. Kalau ada pihak desa atau masyarakat Lumajang yang hari ini masih belum tahu apakah dia sudah masuk atau belum di PDPB, coba saja dicek DPT online-nya KPU. Kan seperti itu. Kalau memang belum masuk, bisa segera dilaporkan. Dan ketika melihat data hari ini yang mempunyai anomali seperti itu, ya kita sama-sama dengan stakeholder terus menggaungkan bahwasannya e-paket itu memang kalau bisa semua desa melaksanakan, dimanfaatkan ya, baik-baik gitu baik-baik, dan warga masyarakatnya harus proaktif juga terkait data kependudukannya. Kalau memang dia sudah pindah domisili, segera lakukan pindah domisili dan melaporkan ke petugas yang ada di daerahnya. Kalau dia sudah meninggal, berarti ya dilaporkan dia sudah meninggal dan sekalian minta akte kematiannya kalau dia mati, kalau dia lahir minta akte kelahiran. Karena fasilitas ini sudah dilakukan oleh negara. Betul. Kita kan tinggal menyingkronkan satu sama yang lain. Nah, kalau itu sinkron, mungkin proaktif dari masyarakat itu dilakukan, nanti tidak ada kerjaannya nanti KPU sama Bawaslu. Ya gitu ya. Ya. Ya, ini menarik ini. Jadi memang urusan data ini memang menarik, dan ini banyak saya menemukan suasana dan situasi-situasi yang memang unik di penduduk kita ini. Termasuk memang kita kan kadang kan kalau misalnya kita ini standar umurnya 60 lah ya, 60 kalau melihat yang biasa standarnya itu. Kita ini ada yang umur 100 lebih harus kita coklit. Ini benar nggak umurnya itu sudah ada naik? Ini yang dengan keterbatasan biaya dan keterbatasan SDM yang ada di Bawaslu dan KPU ini, kita tidak bisa ini melakukan secara menyeluruh. Makanya misalnya ada turun. Kita ini sahabat pemilih, data turun itu langsung dari Kementerian Dalam Negeri yang dikirim ke KPU, kemudian disinkronkan oleh KPU dan diturunkan masuk pada KPU kabupaten dan kota di seluruh Indonesia. Nah, ini yang menjadi data kita untuk kita mutakhirkan di Lumajang dan kita sinkronkan dengan DPT terakhir. Dan ya, saya juga tidak lupa terhadap sahabat pemilih. Kalau misalnya benar kata Pak Lubis, kalaupun nanti belum masuk data pemilih itu, segera daftarkan ke KPU atau misalnya lapor ke humasnya Bawaslu. Misal nih, oh ya anak saya umur 17 tahun, saya sudah punya KTP, dicek DPT online. Nah, kita itu ada situs kita namanya Cek DPT Online, langsung dari HP sahabat pemilih, cek DPT Online. Mungkin nanti operator ada ditampilkan di bawah ini, Cek DPT Online, terus hanya tinggal NIK yang sudah keluar dari Disduk Capil. Kalaupun tidak ada namanya, segera lapor untuk kita masukkan kepada DPT kita menjadi daftar pemilih. Terakhir ini Pak Lubis, terakhir pertanyaannya adalah, kita ini kan untuk mutakhirkan data ini kan saling koreksi. Pak Lubis dari Bawaslu ini kadang berikan saran perbaikan terhadap KPU dan memberikan saran perbaikan terhadap KPU. Menurut Pak Lubis, mekanisme saling koreksi antara KPU dan Bawaslu ini sudah idealkah? Atau perlu ada reposisi strategi penanganan data agar lebih efektif ke depan?
Monggo Pak Lubis. Ya, kalau menurut saya pribadi ini kan hanya salah satu saja terkait pengawasan kita terhadap PDPB ini. Ini salah satu. Makanya setiap bulan atau terkadang setiap 3 bulan atau setiap minggu hasil kita uji petik ini kita himbaukan atau kita saran perbaikan ke KPU. Nah, ini kan masih dari Bawaslu. Mungkin dari stakeholder yang lain bisa langsung ke KPU. Kira-kira rumusan apa ya agar sinkron data pemilih ini lebih baik? Kalau istilahnya itu nanti kalau mendekati DPT itu riak-riaknya itu tidak terlalu besar. Betul. Kalau terlalu besar kan kok bisa apa ini, anomali apa yang terjadi? Karena kita melihat 2005, 2006 hari ini sudah kelihatan kemarin. Kenapa 2005 itu terlalu besar pertambahan penduduknya daripada yang 2024 atau sama 2026 ini. Nah, ini penyebabnya apa? Kalau di Bawaslu kan sudah menyampaikan terkait apa perubahan besar yang terjadi kan, mungkin di KPU misalkan ada seperti tadi ketika siaknya masih aktif ya disampaikan saja ketika di rapat pleno. Toh kita nanti mencari solusi bagaimana riak-riak ini itu tidak terlalu banyak. Seperti itu. Ya, jadi saran perbaikan dari tidak hanya Bawaslu, tapi koordinasi dari setiap stakeholder itu tetap harus kita lakukan. Seperti kemarin kan mungkin tidak ada perwakilan perkumpulan camat atau perkumpulan kepala desa. Kan mereka ini yang punya warga, selain ada di kabupaten, di kecamatan, di desa itu mereka. Nah, bisa mereka diundang nantinya terkait paket itu seperti apa, bisa dijelaskan dan fungsinya untuk apa. Karena tidak semuanya kepala desa atau Pak Camat ini tahu kalau administrasi kependudukan ini sangat diperlukan, bukan ketika meninggal cuma dicatat saja, tapi harus segera dilaporkan oleh keluarga yang nantinya mereka juga ketika meninggal ya meninggal, ketika pindah ya pindah, seperti itu. Ya, menarik. Itu. Diskusi yang sangat mencerahkan ini Pak Lubis. Ternyata dinamika dan tata hukum ada 2 hal yang tidak bisa dipisahkan. Sebagai penutup nih, dan ini juga terhadap pemerintah Kabupaten Lumajang ini kan akan ada gawe tahun 2027 ini, gawe akbar. Meskipun itu bukan wilayahnya KPU secara moral ikut mensukseskan ini pilkades serentak di Lumajang. Harapannya memang dinamika dan data pemilihnya itu benar-benar seakurat mungkin sehingga tidak ada riak-riak versinya Mas Lubis terkait dengan pelaksanaan pilkades. Closing statement dari Pak Lubis terkait ini bagaimana keberlanjutan demokrasi kita ini melalui data pemilih ini. Silakan Pak Lubis. Saya Muhammad Syarifuddin Lubis, Komisioner Bawaslu, mengajak seluruh masyarakat, terutama warga Kabupaten Lumajang, turut proaktif terkait administrasi kependudukannya. Karena administrasi pendudukan ini sangat penting, tidak hanya bagi masyarakat, tapi juga pemerintah. Karena administrasi yang baik, nanti ini menjadikan data yang baik dan akuntabel, dan ini bisa dimanfaatkan oleh pemerintah juga. Dan koordinasi stakeholder ini terus berkelanjutan. Karena kalau kemarin kita melihat anomali yang mati, terus masih ada di Siak, ini kan sudah ketemu sebenarnya. Ini ada lagi juga terkait data ganda dengan orang yang sama, tapi NIK berbeda, dengan alamat yang berbeda, tapi
tapi tanggal lahir dan nama yang sama persis. Nah, mungkin ini nantinya bisa dikoordinasikan lagi seperti apa. Memang harus dari proaktif dari masyarakat tersebut. Makanya saya mengajak kepada penduduk proaktif untuk administrasi kependudukan, karena data yang akurat akan menjadikan demokrasi ini akan lebih baik. Amin, 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 amin. Baik, demikianlah podcast kami dengan Komisioner Bawaslu Pak Syarifuddin Lubis. Tidak terasa ini Pak, waktu yang panjang, lebih panjang. Ya, mestinya harus panjang karena memang ini kesempatannya hanya diberikan hari ini. Saya terima kasih kepada Bapak Lubis beserta seluruh TA yang hadir di podcast Bung Jangli ini. Jangan lupa like, komen, dan share di media sosial KPU Kabupaten Lumajang. Dan saya akhiri, saya Abu Kusairi beserta Bapak Syarifuddin Lubis undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.